Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST.SIP MM CHRA, selaku Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Maria Luciana Yulianti, SEMM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Kartika Pratiwi Putri, SEMAK, selaku Ketua Kaprodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, serta Bapak Nana Suhana, SEMM, selaku dosen pembimbing. Baik, sebelumnya, perkenalkan saya Siti Asri Nurjana dengan NIM 412242312061 S1 Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan magang saya yang dengan judul Prosedur Pengelolaan Keuangan pada Kantor Desa Sukamana. Pokok pembahasan. Yang pertama ada profil dan sejarah Desa Sukamana. Yang kedua aktivitas magang, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Masuk materi pertama yaitu profil dan sejarah Desa Sukamana. Sukamana berasal dari kata suka dan manah yang mengandung arti suka berarti senang, manah berarti hati. Jadi Sukamana berasal dari penggalan suka hati atau ungkapan hati yang tenang karena akan dibentuknya wilayah desa pemekaran yang berasal dari Desa Induk Ranca Ekek, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Pada tahun 1975, warga masyarakat Kampung Sapan, Cibulukadu, pada Rangkung, Ciluncat, dan sekitarnya yang diwakili oleh para tokoh masyarakat mengajukan permohonan pemekaran Desa Ranca Ekek menjadi 2 desa, mengingat masyarakat dalam hal mengurus administrasi terlalu jauh dari pusat pemerintahan desa pada saat itu. Untuk pemerataan pembangunan, wilayah Desa Ranca Ekek terlalu luas. Kemudian, pada tanggal 23 Juni 1976, akhirnya permohonan pemekaran Desa Ranca Ekek oleh Bupati Kabupaten Bandung disetujui dan jadilah Desa Ranca Ekek menjadi 2 desa, yaitu Desa Ranca Ekek dan Desa Sukamana sebagai desa baru atau desa pemekaran. Adapun Desa Sukamana sebagai desa pemekaran mempunyai luas wilayah sekitar kurang lebih 962.599 hektar dengan batas wilayah sebagai berikut. Batas utara Desa Ranca Ekek dan Desa Cibiru, batas timur Desa Ranca Ekek dan Desa Bojong Loa, batas selatan Desa Ranca Ekek Kecamatan Sokan Jeruk, dan batas barat Desa Tegaluar Kecamatan Tegaluar. Materi kedua ada aktivitas magang. Pelaksanaan magang dilakukan selama kurang lebih 3 bulan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan 3 Januari 2025. Adapun aktivitas selama magang di kantor Desa Sukamana yaitu yang pertama membuat surat. Aktivitas ini mencakup penulisan konsep surat, pengetikan, dan pemeriksaan surat. Yang kedua, input data. Kegiatan ini mencakup penginputan dan pengolahan data penduduk serta informasi lainnya yang penting untuk pengelolaan desa. Yang ketiga ada mencatat transaksi keuangan. Aktivitas ini mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana desa, serta pengumpulan bukti transaksi. Yang terakhir ada pengelolaan arsip dan dokumen. Aktivitas ini mencakup pengelompokan, penyusunan, dan penyimpanan dokumen-dokumen yang sesuai dengan kategori dan kepentingannya. Materi ketiga ada pembahasan mengenai prosedur pengelolaan keuangan pada kantor Desa Sukamana. Yang pertama, perencanaan. Dalam proses perencanaan, Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBD desa serta menyampaikannya kepada Kepala Desa. Yang selanjutnya akan dibahas dan disepakati bersama BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Lalu, rancangan peraturan desa tersebut akan dievaluasi oleh Bupati dalam perencanaan pembangunan desa. Pemerintahan desa mengikut sertakan elemen masyarakat desa melalui
musyawarah perencanaan pembangunan desa. Yang kedua ada pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Bendahara menyimpan uang dan dalam kas desa guna memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengajukan rencana anggaran biaya yang akan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Selanjutnya, pelaksana kegiatan harus membuat surat permintaan pembayaran. Bendahara desa sebagai wajib pungut PPh dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening khas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada penatausahaan. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta tutup buku akhir bulan. Bendahara desa mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang harus disampaikan kepada kepala desa setiap bulannya dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang keempat ada pelaporan. Pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa dengan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB desa yang disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Dan yang terakhir ada pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Selain dipertanggungjawabkan kepada Bupati, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa juga harus diinformasikan kepada masyarakat dengan dapat melalui media informasi antara lain seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Yang keempat, kesimpulan. Berdasarkan hasil kegiatan magang yang dilakukan di kantor desa Sukamana dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pengelolaan keuangan desa telah ditetapkan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam regulasi yang berlaku. Proses ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa. Yang kedua, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan, di antaranya keterlambatan dalam pengumpulan bukti transaksi, proses pertanggungjawaban yang belum optimal dalam penyampaian laporan realisasi APB desa kepada masyarakat. Yang ketiga, masih terdapat keterbatasan mengenai kompetensi perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Saran. Berdasarkan kegiatan magang yang telah dilakukan serta dengan melihat permasalahan yang ada, maka ada saran bagi pemerintahan desa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya melakukan komunikasi mengenai pekerjaan yang dilakukan peserta magang agar di dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ada. Yang kedua, untuk mengatasi permasalahan di dalam pengelolaan keuangan diperlukan beberapa upaya perbaikan, seperti peningkatan kedisiplinan dalam pencatatan dan pengumpulan bukti transaksi, pemanfaatan teknologi guna meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan. Yang ketiga, perlunya melakukan pelatihan secara periodik dan berkelanjutan mengenai pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan desa sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Di sini ada beberapa dokumentasi ketika melaksanakan magang di kantor desa Sukamana. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.